Alhamdulillah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Afiah. Ini Ibu, mohon maaf kita menunggu beberapa teman dahulu. Monggo. Sedang di Jakarta, Ibu? Iya nih. Sudah kembali ke Jakarta. Sampai jam berapa Bu tadi ini nyampe Jakartanya? Tadi malam ya? Di malam. Malam setengah 10-an, 11 gitu deh. Mengisi acara juga tadi Bu ya di webinar. 3M. Alhamdulillah. Untuk acara ini kita mulai jam 7:10. Mohon untuk para audiens di-mute ya, ini audio dan audionya selama kita berlangsung supaya lancar. Ya, terima kasih.
menelaah jika mendapat manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya akan mengenalkan pada kalian semua apa itu Kampus Sanad Media ya. Kampus Sanad Media ini adalah salah satu dari platform Sanad Media yang dimana bergerak pada bidang minat kajian teman-teman. Kemudian platform ini yaitu bernuansa Islam di bawah Sanad Media ya. Kampus Sanad Media sendiri merupakan pendidikan yang profesional khususnya di bidang agama Islam dan mengemasnya seiring berkembangnya zaman. Oleh karena itu kita menghadirkan beberapa tim pengajar profesional dan materi yang terintegrasi serta kurikulum yang komprehensif yang bisa kita ikuti. Kemudian untuk sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kajian malam ini, kita perkenalkan dulu narasumber malam hari ini yaitu Ibu Dr. Nurrofiah Biluzum, tempat tanggal lahir Pemalang, Jawa Tengah, itu 6 September 1971, beragama Islam, menikah. Kemudian beliau sebagai dosen di IKI Jakarta ya, kemudian seorang peneliti juga fasilitator terkait beliau di dalam penelitian ini. Beliau banyak sekali karya-karya yang beliau tulis, terutama yang kita sudah ketahui ya, yang kita ketahui dalam bukunya yaitu Nalar Kritis Muslimah. Ini baru dan sangat segar sekali ya, karena baru launching. Kemudian juga menulis dalam beberapa artikel dan juga terlibat dalam beberapa kajian, terutama kajian gender, dan menjadi founder dari kajian gender Islam. Untuk pendidikan terakhir beliau yaitu S3 Kajian Islam di Universitas Ankara Turki. Subhanallah ya. Jadi kita bisa belajar langsung dari pakarnya beliau ini. Langsung saja mungkin ini untuk menyingkat waktu. Kita tahu bahwasannya perempuan itu adalah makhluk sekunder ya. Jadi perbincangan yang sangat hangat sekali tentang perempuan. Faktanya perempuan ini menjadi koncoin wingking. Dalam bahasa Jawa itu koncoin wingking. Kenapa? Karena memang kita menjadi bagian dari manusia yang kedua setelah laki-laki, terutama di dalam kepemimpinan, di dalam relasi gender, di dalam beberapa kehidupan di sehari-harinya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, subordinasi ini menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan dan ketidakadilan. Ada beberapa ketimpangan di sini. Bagaimana sih Islam itu menyikapinya, terutama bagaimana cara pandang atas kemanusiaan bagi perempuan itu sendiri. Maka dari sini kita akan menelaahnya lebih jauh. Monggo Bu Dr. Nurrofiah, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa nyebutnya, mahasiswa kalau kampus ya. Kampus Sanad yang saya hormati. Malam ini saya diminta untuk sharing berkaitan dengan keadilan gender Islam. Saya ingin
memperkenalkan ya bagi yang belum pernah mendengar sama sekali. Dan mungkin kalau sudah pernah ya anggap saja sebagai pendalaman. Konsep yang mau saya perkenalkan itu adalah yang saya sebut sebagai perspektif keadilan hakiki, utamanya adalah hakiki perempuan. Meskipun sesungguhnya perspektif keadilan hakiki ini tidak hanya bisa diterapkan untuk relasi laki-laki dan perempuan, melainkan juga relasi apapun yang di setiap relasi itu pasti ada relasi kuasa. Ada pihak yang kuat dan ada pihak yang lemah karena dianggap sebagai objek, atau dilemahkan karena dianggap sebagai subjek sekunder. Nah, untuk memahami konsep ini, saya punya waktu berapa lama ya, Mbak? Kurang lebih 40 menit. 40 menit, oke. Saya berusaha untuk lebih cepat. 40 menit. Tolong saya diingatkan kalau tinggal 5 menit. Siap, Ibu. Jadi, perspektif keadilan hakiki dalam Islam itu menyadari ya bahwa kehidupan pada hari ini itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi dia bagian dari sejarah panjang peradaban manusia. Nah, ada 3 hal yang mesti diwaspadai dalam memahami sejarah peradaban manusia, karena ternyata sejarah panjang peradaban manusia itu diwarnai dengan sikap yang tidak beradab secara kolektif dan sistemik. 3 di antaranya itu adalah peperangan yang terjadi terus-menerus, kemudian sistem perbudakan, jadi lalu penjajahan. Itu berlangsung selama berabad-abad yang terjadi antara satu bangsa yang kuat, kelompok yang kuat kepada bangsa atau kelompok yang lemah. Jadi penindasan yang terjadi pada manusia itu, kalau dalam gambaran Al-Quran disebutnya pada kelompok du'afa dan mustad'afin itu. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pihak kuat yang dominan. Kalau dalam kisah Nabi itu ya al-mala itu. Selalu ada waqala al-mala'u min qaumihi, itu selalu begitu. Nah, begitu juga pada perempuan, ada tradisi yang sangat tidak beradab pada perempuan secara khusus, di mana perempuan itu selama berabad-abad lamanya juga diperlakukan sebagai objek, sebagai benda yang boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Maka kita melihat ada tradisi penyetrikaan payudara, tradisi pengurungan perempuan yang sedang menstruasi. Halo, Mbak, saya masih ada kan? Masih Bu. Okay. Okay. Dan tradisi untuk memutilasi, makanya istilahnya FGM itu memutilasi genitalia perempuan, vagina itu dipotong dalam bentuk infibulasi ya. Praktek infibulasi itu memotong seluruh bagian vagina luar sehingga kemudian kanan kirinya retak. Nah, itu semua menyisakan misalnya ya, mungkin ada sistem perbudakan sudah tidak ada, kemudian sistem tradisi kayak menjual perempuan, menjual istri dan anak perempuan itu juga sudah tidak ada. Dalam bentuk jualan langsung itu tidak ada. Tetapi apakah akar tradisi penistaan itu ikut punah gitu? Nyatanya masih banyak sekali tindakan tidak manusiawi yang menimpa kelompok lemah dan dilakukan oleh kelompok
minoritas yang kuat dan dominan. Nah, misalnya apa sih sebetulnya akar kezaliman itu? Saya meyakini bahwa akar kezaliman itu berangkat dari cara pandang yang negatif pada korban kezaliman itu. Misalnya kezaliman yang menimpa orang miskin itu awalnya berangkat dari cara pandang yang negatif pada orang miskin. Bahwa orang miskin itu adalah jorok, malas, bahkan dalam banyak hal ya dianggap menjijikan dan seterusnya. Sehingga kemudian lahirlah sikap yang tidak manusiawi. Begitupun yang terjadi pada perempuan. Penistaan atas perempuan itu juga berangkat atau berakar pada cara pandang negatif terhadap perempuan. Dia dipandang sebagai sama kayak tadi itu, sebagai makhluk yang terus berdarah. Bayangkan loh, menstruasi, kemudian melahirkan, nifas, berdarah terus. Padahal berdarah itu identik dengan sesuatu yang negatif. Maka pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah akar tradisi yang melatar belakangi praktek-praktek membahayakan itu sudah punah bersamaan dengan praktek membahayakan ya, seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai warisan, itu kan ada sejak atau pada masa Al-Quran diturunkan. Nah, akarnya itu masih ikut punah atau tidak bareng dengan tradisinya? Kalau tidak, maka cara pandang yang sama, pandang negatif yang sama, perempuan sebagai objek atau sebagai subjek sekunder, itu bisa melahirkan tradisi berbahaya lainnya yang masih bisa ditemukan sampai hari ini. Nah, mari kita lihat ya, sejarah peradaban manusia itu ditandai, Islam datang abad 7 Masehi dan abad 19 Masehi itu pelarangan atas menjual istri itu baru terjadi. Dan akhir abad 19 perempuan baru bisa memiliki harta di Eropa. Lalu muncul kesadaran kemanusiaan yang kemudian mengkristal menjadi deklarasi hak asasi, deklarasi umum hak asasi manusia pada tahun 48. Dan itu pun tidak serta-merta melahirkan kesadaran kemanusiaan khas perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Baru pada tahun 79 CEDAW itu dideklarasikan. Nah, sekarang kita masih melihat ya ada konflik politik, rasisme, supremasi negara kuat, kulit putih atas kulit hitam, mayoritarianisme. Juga misalnya dalam konteks perempuan itu FGM masih ada, penculikan perempuan untuk dinikahkan masih ada, pemaksaan nikah, kawin anak itu masih ada, KDRT masih ada, kekerasan seksual masih ada. Itu artinya adalah sampai pada hari ini pergulatan tentang kemanusiaan secara umum dan kemanusiaan perempuan itu masih ada. Karenanya menarik untuk melihat bahwa Islam, ajaran Islam ya selama 23 tahun itu, kalau Islam punya misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semua pihak itu adalah cita-cita dari Islam. Sistem kehidupan itu apa saja, bisa perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Sistem budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Maka apa bedanya sistem kehidupan yang dicita-citakan oleh Islam dengan sistem kehidupan yang zalim? Letaknya ada di sini. Kelompok lemah atau du'afa dan mustad'afin, kelompok rentan, itu harus tunduk mutlak pada kepentingan, keinginan, kehendak dari pihak kuat dan dominan. Jadi sistem yang zalim itu sudah menjadi anugerah. Cuma baru hanya bagi kelompok yang kuat. Sementara cita-cita Islam itu sistemnya memberi anugerah bagi semua pihak, utamanya pada du'afa dan mustad'afin. Termasuk di dalam sistem perkawinan yang masih hanya memberi anugerah bagi pihak yang kuat dan dominan. Itu adalah sistem perkawinan yang zalim. Dan itu sistem perkawinan yang mau diubah oleh Islam selama 23 tahun. Maka kita nanti akan melihat bahwa dalam aspek keadilan hakiki ini, penting untuk mempertimbangkan persamaan kelompok du'afa mustad'afin dengan kelompok kuat,
perbedaan, misalnya sama-sama sebagai manusia sehingga harus diperlakukan secara manusiawi, laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia loh, berarti harus diperlakukan secara manusiawi. Tapi juga penting untuk mempertimbangkan perbedaannya. Dan nanti lebih dalam lagi itu adalah melihat keragaman dalam perbedaan. Tapi ini belum banyak saya bahas ya. Jadi misalnya antara laki-laki dan perempuan itu penting mempertimbangkan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai manusia, warga negara, anggota masyarakat, anggota keluarga. Tapi juga penting untuk mempertimbangkan perbedaannya. Saya akan menyebut dua hal yang penting banget dipertimbangkan dalam mewujudkan keadilan hakiki perempuan. Nah, lebih dalam lagi itu nanti di dalam perempuan yang berbeda dengan laki-laki itu juga ada keragaman. Ada perempuan dengan status single, ada menikah tanpa anak, dengan anak, bahkan dengan cucu, menikah tapi status tidak ada suami, kemudian perempuan ada yang bekerja, ada yang tidak, perempuan ada yang kulit hitam, kulit putih gitu, dan macam-macam. Jadi keragaman itu juga penting untuk dipertimbangkan supaya tidak menjadikan perempuan yang dominan sebagai standar tunggal dari perempuan yang tidak dominan. Nah, mari kita pertimbangkan persamaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu sama-sama makhluk fisik, sekaligus intelektual dan spiritual. Inilah kodrat makhluk yang bernama manusia. Maka perempuan, kodratnya itu tidak hanya hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kodrat manusia itu berakal dan berhati nurani seperti laki-laki. Maka maqasid syariah ya, seperti hifdzuddin, ya agamanya laki-laki dan perempuan. Hifdzun nafas termasuk di dalamnya mencegah perempuan dari kematian akibat melahirkan yang disebut dengan marital mortality itu. Artinya marital mortality itu melanggar hifdzun nafas yang menjadi maqasid syariah. Lalu ada hifdzul akli, melarang perempuan untuk sekolah, untuk mampu bernalar kritis, itu juga termasuk melanggar maqasid syariah. Hifdzul ird, kekerasan seksual jelas sebenarnya tidak hanya katakanlah laki-laki sebagai pelaku kekerasan seksual pada perempuan, laki-laki juga terlanggar martabatnya karena dia menurunkan diri dari makhluk yang fisik, spiritual, dan intelektual hanya sebagai makhluk seksual. Apalagi perempuan sebagai korban, itu jelas pelanggaran hifdzul ird karena perempuan diturunkan dari makhluk fisik, intelektual, dan spiritual menjadi sekedar objek seksual. Maka di dalam Islam tidak satupun manusia termasuk perempuan itu hanya makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, apalagi hanya objek seksual. Nah, di samping persamaan ini ya, kita penting untuk melihat perbedaan. Nah, perbedaan laki-laki dan perempuan itu kira-kira ada 3 lapis ini. Anatomi tubuh, yaitu kondisi fisik yang dibawa sejak lahir. Jenis kelamin itu pemahaman manusia atau kategori manusia berdasarkan biologisnya. Biasanya ditandai oleh alat kelamin, lalu ada laki-laki, ada perempuan. Sementara gender itu pembedaan laki-laki dan perempuan secara sosial, jadi bukan laki-laki dan perempuan, bukan jenis kelamin ya, tetapi misalnya rambutnya panjang atau pendek, bajunya dibedakan, secara duduk sampai cara bicara dibedakan, itu yang disebut dengan perbedaan gender. Nah, tentu saja perbedaan di dalam Islam itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menistakan. Nah, mari kita lihat ya perbedaan secara mendetail antara laki-laki dan perempuan itu. Tubuh laki-laki itu hanya mengeluarkan dalam sistem reproduksi ya, hanya mengeluarkan sperma, durasinya menitan dan dampaknya nikmat. Sementara perempuan ini ada 5 pengalaman biologis yang sama sekali tidak dialami oleh laki-laki, adalah menstruasi itu mingguan, hamil bulanan, melahirkan jam-jaman harian, nifas mingguan bulanan, menyusui bahkan tahunan. Kita bisa membandingkan nih, durasi sistem masa reproduksi laki-laki itu hanya menitan, perempuan itu menitan ada, jam-jaman ada, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, bahkan tahunan ada. Tubuh perempuan ini digunakan untuk reproduksi. Sementara dampaknya, saya pinjam istilah Al-Quran, menstruasi itu disebut adha, sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui disebut sebagai kurhan.
sesuatu yang melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, lelah atau sakit yang berlipat-lipat. Karena itu, meskipun laki-laki tidak mengalaminya, sakit yang dialami oleh sistem reproduksi perempuan itu bukan sakit kaleng-kaleng. Caranya apa yang disebut dengan adil, kalau dalam negara itu bijak, dalam masyarakat itu kearifan, dan dalam agama disebut kemaslahatan, itu tidak boleh menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan ini makin sakit, tidak boleh. Karena semua sudah sakit, bahkan sakit di atas sakit. Membuat pengalaman yang sudah sakit, apalagi sakit di atas sakit, makin sakit, itu jelas bukan sesuatu yang adil, maslahat, bijak, maupun arif. Jadi keadilan hakiki perempuan yang nomor satu prinsip dasarnya adalah apa yang difahami sebagai keadilan itu tidak menambah pengalaman biologis khas perempuan ini makin sakit. Nah, yang kedua, sejarah panjang tindakan tidak manusiawi pada perempuan yang itu kita sadari masih banyak terjadi sampai hari ini, menyebabkan perempuan itu secara sosial rentan mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan. Ini yang disebut dengan ketidakadilan berbasis gender atau GBV, ya, gender based violence itu. Karena perempuan itu sangat rentan mengalami stigmatisasi, misalnya sebagai sumber fitnah. Karena perempuan dianggap sebagai sumber masalah, sumber kesialan, sumber bencana, maka masalah yang ada di dalam perkawinan, di dalam negara, semua gara-gara perempuan. Bahkan ketika perempuan menjadi korban perkosaan pun yang disalahkan adalah perempuan. Ini akibat dari stigmatisasi. Dua, marginalisasi, peminggiran, perempuan tidak ikut memutuskan akses penting dalam kehidupan, termasuk atas tubuhnya. Misalnya dipaksa nikah, bisa dibayangkan ya, perempuan dipaksa nikah itu artinya akan berlanjut dengan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, yang itu kalau terjadi karena hubungan seksual dengan suami yang sangat dicintainya saja, tetap mulus, tetap ngidam, tetap sakit di atas sakit gitu. Wahnan ala wahnin. Apalagi kalau hamil sampai seterusnya itu dengan laki-laki yang bukan pilihan perempuan, maka makin sakit tentu saja. Subordinasi itu dianggap rendah atau lebih rendah dari laki-laki. Nah, contohnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Mei ya, itu menggambarkan cara pandang subordinasi pada perempuan. Perempuan adalah kelas 2, perempuan itu lebih rendah, perempuan itu rendah. Misalnya memandang perempuan sebagai objek seksual, sehingga hanya dilihat sebagai alat seksual untuk memuaskan nafsunya laki-laki, atau sebagai mesin reproduksi untuk hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Nah, cara pandang seperti itu jelas merendahkan perempuan, karena perempuan seperti juga laki-laki adalah makhluk fisik, intelektual, dan spiritual. Bahkan makhluk fisik termasuk sistem reproduksi itu tidak akan ikut mati akan ditinggal badan itu. Lalu kekerasan, perempuan juga rentan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuknya dimanapun berada. Dan yang kelima adalah beban ganda, ini adalah pembagian ruang domestik atau rumah milik perempuan, sementara ruang publik itu milik laki-laki. Sehingga kalau perempuan itu aktif di luar rumah, dia akan punya beban ganda, yaitu di dalam dan di luar rumah. Sementara laki-laki kalau tidak punya pekerjaan di ruang publik lalu tinggal di rumah seperti di masa pandemi itu, dan masih memandang bahwa urusan rumah itu hanya urusan istri, maka laki-laki menjadi nol bebannya. Gitu. Jadi prinsip dasar dari kerentanan berupa beban ganda ini adalah pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang. Nah, tentu saja 5 hal ini tidak adil, gitu. Tidak adil. Hanya karena menjadi perempuan yang kita sendiri tidak ikut menentukan, lalu disikapi oleh masyarakat dengan cara seperti ini, tentu saja tidak adil. Dan karena dia tidak adil, maka yang disebut kemaslahatan hakiki bagi perempuan adalah tidak mengandung atau mengakibatkan kedoliman dalam bentuk apa, termasuk kedoliman hanya karena menjadi perempuan. Ya 5 ini. Karena dalam perspektif keadilan hakiki perempuan itu, prinsip dasar yang nomor 1 adalah tidak membuat pengalaman biologis khususnya 5 ini makin sakit, dan tidak mengandung atau mengakibatkan kerentanan perempuan secara sosial untuk mengalami ketidakadilan khususnya yang 5 ini.
gitu. Jadi pengalaman biologisnya itu dipertimbangkan supaya tidak makin sakit, bahkan sebisa mungkin makin nyaman, sementara kerentanan sosialnya itu tidak terjadi sama sekali. Nah, problemnya adalah laki-laki itu tidak mengalami dua pengalaman ini. Mungkin laki-laki mengalami stigmatisasi dan lain sebagainya, tapi tidak sebagai perempuan. Karena perempuan tentu saja berkaitan erat dengan sistem tubuhnya. Karena tidak mengalami, sangat mungkin laki-laki itu tidak mengetahui sakitnya. Sementara sakit pengalaman biologis ini wahnan ala wahnin. Tapi karena tidak mengalami ya tidak tahu. Begitupun mengalami stigmatisasi, marginalis, dan seterusnya itu tidak enak sama sekali. Sebagai perempuan, tidak enak sama sekali. Laki-laki juga nggak ngalamin. Karena sangat mungkin karena tidak mengalami, lalu tidak tahu. Karena tidak tahu, lalu dianggap tidak ada. Karena dianggap tidak ada, sementara ruang-ruang pengambilan keputusan di dalam perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, dan agama sampai hari ini masih didominasi oleh laki-laki yang tidak mengalami dan tidak tahu betapa sakit dan pedihnya dua pengalaman khas perempuan ini. Maka perempuan mesti menyuarakan supaya laki-laki tahu, lalu empati. Termasuk perempuan sendiri yang mengalami belum tentu menyadari betapa pentingnya ini dipertimbangkan. Nah, sehingga perempuan juga karena mengalami kadang-kadang malah nggak empati gitu. Alah, hamil itu biasa. Saya hamil berkali-kali ya nggak sakit. Atau seorang anak yang mengatakan, ibu saya hamil punya anak 15, biasa aja. Ya mungkin biasa aja dalam pandangan mereka, karena ketika sakit kan nggak lihat. Ketika ibunya sakit menstruasi, apakah mereka lihat? Ketika ibunya sedang sakit, hamil, muntah-muntah, dan lain sebagainya, apakah mereka selalu ada di samping ibunya? Ketika ibunya sakit kelojotan karena melahirkan, kan biasanya di ruang yang privat tidak seorang pun tahu. Begitu keluar sudah selesai sakitnya, lalu dianggap tidak ada. Menstruasi, menyusui juga sama. Menyusui jarang banget ada orang menyusui di depan umum gitu. Pasti di tempat yang tertutup. Nah, sakit karena puting lecet, karena payudara tidak lancar, itu kan nggak diketahui. Pada umumnya disimpan karena dianggap tabu. Maka tidak diketahui, maka tidak dipertimbangkan. Karena itu penting ini untuk memahami Islam tentang kemanusiaan perempuan, bahwa cita-cita tertinggi Islam itu adalah bagaimana punya kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya status melekat sebagai hanya hamba Allah, sehingga tidak boleh menghamba pada Allah atau menghamba kepada Allah sambil menghamba lainnya. Karena laki-laki dan perempuan itu dilarang keras, laki-laki dua-duanya sebetulnya. Laki-laki dilarang memperlakukan perempuan termasuk istri sebagai hambanya, dan perempuan juga dilarang keras mendudukkan diri sebagai hamba laki-laki termasuk sebagai istri. Begitupun sebaliknya, tidak boleh. Atau menghamba kepada harta, kekuasaan, libido, seks, dan lain sebagainya juga tidak boleh. Nah, yang kedua adalah dua-duanya juga sama-sama punya amanah melekat sebagai khalifah fil ardh, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka nilai manusia itu benar-benar ya, laki-laki dan perempuan itu sejauh mana menggunakan akal budinya untuk memastikan bahwa mereka benar-benar hanya menghamba Allah, tidak sambil menghamba yang lainnya, lalu membuktikan komitmen tauhid atau iman itu dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluknya atau dengan perilaku baik atau amal soleh kepada sesama makhluknya, termasuk laki-laki, sesama manusia, laki-laki dan perempuan, termasuk sebagai dalam kapasitas sebagai suami istri. Maka kita bisa melihat bahwa mandat manusia itu berbuat kemaslahatan seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Dan kita bisa melihat selama 23 tahun hingga hari ini, berislam itu adalah ikhtiar terus-menerus mengubah sistem apapun yang hanya anugerah bagi pihak yang kuat, tapi menjadi musibah bagi du'afa dan mustad'afin. Berislam adalah bergerak dari sistem yang zalim menuju sistem yang lebih islami,
menuju sistem yang Islami, di mana ciri khasnya itu adalah kelompok kuat dan du'afa hanya tunduk pada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama. Sehingga dalam sistem yang Islami ini tidak ada mustad'afin, karena kelompok yang kuat menyadari bahwa kekuatannya adalah amanah untuk memberdayakan du'afa, bukan memperdayakan. Begitupun dalam konteks laki-laki dan perempuan. Nah, semangat itu hanya mungkin ini kalau Islam dilihat sebagai sebuah sistem, di mana di dalamnya, termasuk di dalam Al-Quran, itu ada misi, yaitu mewujudkan kemaslahatan, sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, khususnya bagi du'afa dan mustad'afin, termasuk bagi perempuan dan anak, termasuk juga dalam perkawinan dan keluarga. Nah, yang kedua adalah ajaran Islam tentang landasan moral. Ini adalah semua ajaran Islam tentang prinsip dan nilai dasar di dalam Islam, seperti takwa iman, kemudian keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, keamanan, keselamatan, dan lain sebagainya, yang kalau diperas itu kira-kira liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada du'afa dan mustad'afin, termasuk akhlak pada perempuan. Nah, yang ketiga adalah cara. Cara ini adalah petunjuk di dalam sistem ajaran Islam untuk mengubah sistem kehidupan yang masih dolim, bergerak menuju sistem yang Islami atau adil bagi semua pihak, terutama du'afa dan mustad'afin. Maka kita bisa melihat ajaran tentang misi dan landasan moral itu tidak ada negosiasi, dia harus diterapkan secara tekstual ya, kapan saja dan di mana saja. Sementara petunjuk Islam tentang cara mengubah sistem yang dolim menjadi sistem yang Islami itu kadang tidak hanya boleh negosiasi, bahkan harus. Contohnya apa? Kapan dia harus dinegosiasikan? Kalau petunjuk literalnya itu diterapkan dalam konteks yang berbeda, justru bertentangan dengan misi atau landasan moralnya. Misalnya petunjuk tentang berperang, perang itu. Kalau diterapkan dalam situasi damai, dia justru akan bertentangan dengan misinya dan bertentangan dengan landasan moral untuk mewujudkan situasi yang damai. Maka dia harus dinegosiasikan dengan cara memahaminya sebagai atau secara kontekstual. Nah, yang kedua adalah Islam sebagai sebuah proses. Maka kita dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, kita bisa melihat di dalam Al-Quran 30 juz itu ada 3 jenis ayat. Pertama adalah ayat titik berangkat. Ini adalah ayat yang merefleksikan revolusi atas kemanusiaan perempuan secara penuh itu berangkat, sehingga mengandung asumsi bahwa perempuan itu objek. Misalnya ayat apa? Ayat tentang bidadari surga. Yang kedua adalah ayat tentang target antara ya. Ayat yang mengandung asumsi perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Misalnya apa? Bagian waris, nilai bagian waris anak ya dan istri, lalu nilai kesaksian dalam hutang piutang perempuan. Dan ada juga tujuan final. Ini adalah ayat yang mengandung asumsi laki-laki dan perempuan secara penuh. Karena itu contohnya apa? Ayat tentang bagian waris ayah ibu yang anaknya meninggal punya anak, atau sama-sama seperenam ya. Atau ayat tentang kesaksian perempuan dalam kasus li'an sama-sama 5 kali sumpah. Dari mana kita tahu bahwa ini target antara, ini tujuan final? Poligami target antara. Monogami, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, itu tujuan final. Dari mana kita tahu? Dari sistem kehidupan yang menjadi cita-cita Islam, yaitu menjadi rahmat bagi semesta, utamanya bagi du'afa dan mustad'afin, dan dalam perkawinan yang rentan itu adalah perempuan dan anak. Nah, kira-kira seperti itu, maka seluruh ajaran Islam itu bergerak untuk membangun kesadaran kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Berislam itu adalah proses terus-menerus untuk membangun kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, apalagi objek seksual. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk intelektual dan spiritual, bahkan nilai mereka tergantung pada semaksimal apa menggunakan akal budinya agar tindakan fisik, tindakan gerak hati dan akal ya dalam berpikir itu memberi dampak maslahat bagi diri sendiri maupun pihak lain seluas-luasnya. Begitulah kira-kira teman-teman sekalian perspektif keadilan hakiki
itu adalah perspektif yang mempertimbangkan persamaan sekaligus perbedaan dalam merumuskan keadilan. Kalau dalam negara kebijakan, dalam agama kemaslahatan, dan dalam masyarakat itu adalah kearifan. Jadi ada persamaan, perbedaan, dan yang ketiga adalah keragaman. Saya kira itu ya, Mbak Mei, mudah-mudahan bisa memberi pengantar yang cukup jelas. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya malam ini, bagaimana perempuan dilihat dari berbagai perspektif. Tentunya kita sebagai perempuan tidak hanya menjadi perempuan yang hanya sekitar urusan rumah tangga, tetapi juga kita bisa atau mampu tampil di publik sama dengan laki-laki, dengan kaum laki-laki, sehingga kita tidak perlu berkecil hati sesuai dengan pemaparan bahwasanya dia dari anatomi tubuh perempuan sudah berjuang di titik penghabisan ya, mulai dari mendidik anak, kemudian membesarkannya mendidik secara moral, spiritual, kemudian juga perempuan dipandang di dalam agama Islam sesuai dengan maqasid syariah itu sendiri, yaitu hifdzul aql, hifdzul din, hifdzul mal, dan hifdzul nasl, yaitu perempuan juga sama dengan laki-laki mendapat perlindungan yang sama. Kemudian juga di sini tadi dipaparkan bahwasanya ajaran Islam tentang landasan moral, bahwasanya perempuan itu mempunyai mendapatkan hak yang sama baik dalam pengentasan perempuan dari kedoliman pada ruang gerak bebas perempuan, serta perempuan itu sendiri mampu berkancah, mampu mengekspresikan dirinya di kancah publik dengan daya intelektualnya demikian. Maka timbul beberapa pertanyaan di sini. Ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman baik lewat by chat ya. Kemudian juga bisa raise hand bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kami buka sesi pertama 2 pertanyaan. Monggo. Monggo, saya tunggu siapa ini yang mau bertanya. Silahkan. Ya, oke, Mbak Lisa Elvena, kemudian siapa lagi? Silahkan. Mbak Nuri. Sebelumnya buat teman-teman untuk mengisi dulu ya, di sini ada link. Untuk teman-teman yang mengikuti lewat YouTube untuk mengisi link tersebut di deskripsi YouTube. Oke, yang pertama mungkin saya buka untuk Mbak Lisa sebagai penanya pertama. Silakan Mbak Lisa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dibuka, Mbak. Mohon maaf, sedang bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bu Rofiah. Saya ingin bertanya, kemarin itu kan Kemendikbud sudah memberikan Permendikbud nomor 30 mengenai penanganan kekerasan seksual di kampus ataupun di institusi pendidikan seperti itu. Tentu kami menyambutnya dengan baik, sangat antusias karena kami akhirnya merasakan bahwa di ruang aman kami mempunyai peraturan yang dapat melindungi kami sebagai perempuan. Karena perempuan secara data yang dilaporkan itu memang menjadi korban terbanyak dalam kasus kekerasan seksual seperti itu.
meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual bisa juga terjadi di laki-laki seperti itu, nggih. Nah, pertanyaan saya adalah akhir-akhir ini, hari ini khususnya, itu masif sekali penolakan akan Permendikbud ini dengan narasi keagamaan yang mengatakan bahwa ini melegalkan seks bebas, melegalkan zina, sesuai dengan standar moral agama seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Islam, karena yang menolak ini adalah dari golongan teman-teman Muslim, kelompok-kelompok Muslim, sebut saja ada Muhammadiyah juga yang menolak, kemudian MUI juga mengatakan harus diperbaharui, menolak karena melegalkan seks bebas, padahal ketika kita membaca draftnya tidak ada pelegalan seks bebas di sana. Nah, bagaimana tanggapan dari Bu Rofiah itu sendiri? Permendikbud, kemudian apakah dalam agama Islam kekerasan seksual ini, karena kami kan sepakat nggak mungkin Islam itu memberikan kesempatan untuk kekerasan seksual seperti itu. Bagaimanapun juga Islam adalah rahmatan lil alamin, memberikan hak hidup aman untuk laki-laki maupun perempuan. Bagaimana pandangan Bu Rofiah terkait fenomena ini? Terima kasih. Oke. Mbak Mai. Nanya kedua silahkan. Atau mungkin dijawab langsung oleh Bu Nur Rofiah. Kumpulin dulu aja Mbak Mai. Barangkali nanti sana. Nah, silahkan Mbak Nuri mau menyampaikan. Monggo. Tolong operator untuk Mbak Nurinya di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun moderator. Bunyai, ngapunten saya pertanyaannya tadi berondong karena tadi saya jabri ke moderatornya. Yang pertama, semangat pembebasan perempuan itu apakah hanya ada di agama Islam atau sebenarnya ada di agama-agama yang lain juga, seperti agama Samawi yang lain. Karena kebetulan saya juga kan dekat dengan teman-teman lintas agama di sini. Yang kedua, tentang hadis yang menyatakan bahwa istri solehah masuk surga dari pintu manapun yang dikehendaki, itu apakah berlaku sebaliknya juga, bahwa suami soleh juga, maksudnya itu hanya kiasan yang sebenarnya untuk semua gitu, untuk semua jenis kelamin. Yang ketiga, tentang hukum waris, Bunyai. Kenapa pembagian itu selalu laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian? Itu apakah tertutup untuk ruang diskusi? Maksudnya konteks keluarnya hukum itu pada masa lalu itu seperti apa? Dalam konteks sekarang, di mana kalau kita bicara tentang kebutuhan hidup perempuan dan laki-laki ya sama besarnya kan, maksudnya perempuan juga punya tanggungan, laki-laki juga punya tanggungan, apakah itu hukum waris itu memungkinkan untuk didiskusikan kembali gitu pembagiannya? Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lainnya monggo, mungkin ada bertanya dari kaum Adam, ini ada beberapa anggota kita, mas-masnya, silahkan untuk bertanya. Monggo. Ini pesertanya tetap ya Mbak Mei ya? Kenapa Bu? Pesertanya tetap dan mendaftar atau bebas? Bebas Bu, tapi untuk follow up-nya nanti kita bisa di kampus nanti ada di follow up lah, untuk kemudian untuk memilih kajiannya. Jadi di kampus ini ada beberapa kelas-kelas untuk peminatnya bisa mendaftar di kemudian hari setelah ada seminar yang kedua ini Bu. Kemarin tentang filologi, sekarang ini kajian gender. Nggih, monggo. Silakan teman-teman untuk kembali bertanya, atau monggo Ibu mungkin dijawab dulu sambil mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Menurut saya penting untuk melihat sejarah kemanusiaan, termasuk kemanusiaan perempuan,
supaya kita bisa melihat betapa revolusionernya Islam dalam melakukan proses pemanusiaan perempuan sampai penuh. Sampai penuh itu artinya seperti tadi. Tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal dari kemanusiaan perempuan, karena laki-laki dan perempuan meskipun sama-sama manusia, itu juga punya takdir kemanusiaan yang berbeda, yang antara lain itu sistem reproduksi itu. Gitu. Bayangkan loh, sesuatu yang baik buat orang hamil kan, buat orang yang tidak hamil, itu belum tentu sama dengan orang hamil. Jadi Islam itu sampai ya, yang punya aturan yang spesifik berkaitan dengan perempuan, puasa, sholat, bagi yang perempuan yang haji termasuk, perempuan yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, yang disebut dengan rukhsah atau keringanan. Jadi nilai ibadahnya tidak berkurang karena yang memberi keringanan atau dispensasi itu langsung Allah. Gitu. Seperti juga laki-laki ketika mengalami sakit itu kan juga dapat rukhsah. Apakah lalu kualitas laki-laki ketika beribadah dalam kondisi sakit itu berkurang dari yang kondisi sehat? Ya tidak, karena setiap orang itu diberi beban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kemampuan atau kondisi masing-masing yang berbeda itu tidak menyebabkan atau tidak menjadi alasan rendahnya nilai ibadah mereka itu. Nah, apa sejarah yang penting untuk diketahui? Antara lain berkaitan dengan kekerasan seksual ini. Jadi pada masa Al-Quran datang, itu kan tahun 611 sampai 634 Masehi. Abad 7 Masehi. Kita sekarang hidup di abad 21. Itu berarti sudah 14 abad lalu Islam hadir pada manusia. Nah, apa yang terjadi pada abad 7 Masehi? Bahkan berabad-abad sebelumnya dan berabad-abad setelahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Islam untuk memanusiakan penuh perempuan selama 23 tahun itu sangat menarik sekali untuk direfleksikan. Jadi pandangan masyarakat secara umum ya, bahwa ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah yang menjadi pengecualian, ya samalah di Inggris juga ada Ratu Elizabeth, di Mesir juga ada Cleopatra, tapi itu kan sedikit. Kita bicara yang umumnya itu adalah masyarakat memandang perempuan itu sebagai benda. Benda yang menjadi milik mutlaknya laki-laki. Ini sejarah jahiliyah, Bang. Seumur hidupnya, perempuan itu dipandang miliknya laki-laki. Lahir sebagai milik ayah, menikah sebagai milik mutlak suami, nanti suami meninggal, perempuan itu diwariskan kepada anak atau kerabat laki-laki. Ini tidak hanya terjadi di Jazirah Arabia, tapi juga di berbagai masyarakat, mulai dari Imperium Romawi di barat sampai Imperium Persia di timur. Itu ada cara pandang seperti ini yang terjadi. Karenanya, apa arti perempuan menjadi milik mutlak laki-laki? Kalau teman-teman mau ngecek ya, silakan di buku Haikal, Muhammad Haikal itu, Hayah Muhammad, atau sejarah hidup Muhammad itu, menyebutkan bahwa Romawi itu punya undang-undang lah, aturan kerajaan yang membolehkan ayah menjual anak perempuannya. Itu dibolehkan secara hukum. Juga suami menjual istrinya. Makanya tadi ada gambar itu, gambar ilustrasi di masa klasik bahwa ada pasar penjualan istri. Dan istri itu dirantai lehernya atau tangannya, persis seperti nuntun binatang ternak itu untuk dijual. Nah, dalam situasi seperti ini ya, jadi hak laki-laki yang memiliki perempuan itu tak terbatas seperti kita hari ini punya hewan piaraan lah, kira-kira begitu. Disayang, ada yang disayang banget.
Tapi sesayang-sayangnya kita pada hewan piaraan kan beda. Hewan piaraan tetap nggak boleh melakukan sesuatu yang kita tidak ingin. Misalnya pergi keluar tanpa ketahuan kita, kan kita akan mencari-cari dan memarahi dan kemudian menjaga lebih kuat lagi. Seperti itu. Bahkan punya burung misalnya ya, ditaruh di sangkar, padahal burung itu kodratnya ya terbang karena punya sayap. Gitu. Nah, itulah yang terjadi pada perempuan, sehingga ada norma kekerasan seksual yang menarik ini. Jadi dalam situasi seperti itu, maka kekerasan seksual termasuk perkosaan, normanya seperti ini. Kalau ada seorang laki-laki memperkosa perempuan yang bukan miliknya ya, dia milik laki-laki lain, lalu dia perkosa, itu dianggap sebagai kejahatan. Tapi bukan kejahatan pada perempuan, melainkan kejahatan pada laki-laki yang memilikinya. Kayak kita nabrak mobil, itu bukan kejahatan pada mobil, itu kejahatan pada pemilik mobil gitu. Analoginya seperti itu. Sehingga kalau diselesaikan dengan denda, maka denda itu diberikan bukan pada perempuan, melainkan pada pemilik perempuan, si laki-laki. Ini kalau perkosaan ya, antar laki-laki dan perempuan yang bukan dimilikinya. Bagaimana dengan mengatakan suami memperkosa istri? Itu dianggap sama anehnya dengan suami mencuri uang dari dompetnya sendiri. Jadi dianggap tidak ada. Ya memang sudah haknya suami memperkosa istri, mengeksploitasi istri secara apapun termasuk seksual. Bagaimana kalau ada perempuan terlantar nih, nggak punya ayah, nggak punya saudara laki-laki, nggak punya suami yang memilikinya, lalu diperkosa. Itu sama aja menemukan koin di jalan. Bukan kejahatan, karena nggak ada yang memilikinya. Nah, praktik seperti ini mungkin sudah tidak ada. Tapi cara pandang bahwa perempuan itu milik laki-laki, benarkah sudah punah? Terutama dalam konteks sebagai suami istri. Kalau masih ada, ya jangan-jangan kita masih memandang bahwa, misalnya kita mengatakan, oh nggak mungkin ada pemerkosaan dalam perkawinan. Sebenarnya yang tidak mungkin terjadi dalam perkawinan itu zina. Zina itu kan hubungan seksual di luar nikah, maka tidak mungkin seseorang melakukan zina dengan suami atau istrinya sendiri, itu tidak mungkin. Kalau dengan yang lain ya sangat mungkin karena tidak punya ikatan perkawinan dengan yang lain. Nah, perkosaan itu kan sebetulnya unsur utamanya bukan tidak adanya perkawinan, tapi tidak adanya persetujuan. Zina dilarang, perkosaan ya apalagi gitu loh. Perkosaan ya apalagi. Zina katakanlah suka sama suka aja dilarang, apalagi zina mengandung pemaksaan, lebih tidak boleh lagi. Nah, suami istri juga tidak boleh melakukan pemaksaan, itu tidak boleh. Mengapa? Karena kalau masyarakat jahiliyah boleh banget. Kalau di dalam Islam enggak. Islam selama 23 tahun itu memproses kesadaran untuk tidak melakukan perkosaan, pemaksaan termasuk di dalam perkawinan. Makanya suami istri ketika berhubungan seksual itu kan diibaratkan sebagai sama-sama pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sama-sama seperti pakaian, sama-sama subjek penuh dan sama-sama bertanggung jawab untuk melakukan hubungan seksual secara bermartabat, memberi dampak baik, dan diperlakukan juga secara baik, secara bermartabat sebagai makhluk yang berakal budi. Justru di situlah letaknya perbedaan hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia yang berakal budi dengan hewan. Karena perbedaan mendasar manusia dengan hewan itu, manusia punya akal dan hati nurani yang digunakan untuk memilah dan memilih yang baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Kalau manusia sudah meninggalkan akal budinya dalam setiap tindakan, termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan sebagai apapun, memang akan jatuh hanya pada relasi
sebagai pejantan dan betina itu. Hanya manusia menggunakan akal budinya dan memastikan tindakannya itu berdampak baik bagi diri sendiri maupun pihak lain, itulah manusia. Makanya kalau filosof mengatakan aku berpikir maka aku ada, kalau di dalam Islam kesadaran kemanusiaan yang dibangun itu kan saya menggunakan akal budi, lalu tindakan saya maslahat untuk diri sendiri dan pihak lain, maka saya ada. Termasuk dalam hubungan seksual sebagai suami istri. Makanya juga di dalam Islam itu kan ada tiga gate lah untuk memastikan tindakan itu Islami. Satu, halalan, harus halal. Hubungan seksual harus nikah itu. Cuma halalan itu tidak cukup karena harus thayyiban. Thayyiban itu artinya baik. Maka hubungan seksual mesti memastikan dengan cara-cara yang baik untuk dirinya dan untuk suami atau istrinya gitu. Harus thayyiban. Makanya standar hubungan seksual yang baik ketika istri tidak hamil dan sedang hamil ya beda. Suami sedang sakit atau tidak sakit ya beda. Begitupun ya nanti suami-suami itu mesti tanya pada istrinya nih, apakah sedang PMS atau tidak. Premenstruation syndrome itu kan gejala menstruasi, sakitnya itu sebelum darah keluar loh. Dan itu secara fikih boleh. Tapi kalau istrinya sedang merasakan sakit, meskipun boleh, tentu nggak thayyib gitu. Begitu juga nifas loh ya, nifas sudah selesai, darah berhenti, belum tentu organ reproduksinya itu sudah sembuh betul itu dan siap melakukan hubungan seksual. Secara fikih kalau sudah berhenti darahnya boleh. Tapi tanya apakah baik? Kalau istri dalam kondisi masih sakit di dalamnya, lalu dipaksa untuk hubungan seksual, ya nggak thayyib gitu. Apalagi ma'ruf, thayyib aja enggak gitu. Ini yang harus kita pertimbangkan ya. Sehingga Permendikbud misalnya ya, itu kan memang ikhtiar untuk mencegah kekerasan seksual yang itu jelas bertentangan dengan Islam. Kalau itu dituduh melegalkan zina, tidak satu pun mengatakan itu membolehkan zina. Kesimpulan saja, dan menurut saya itu kesimpulan yang kalau ibaratnya di dalam fikih itu ada mafhum mukhalafah, itu mafhum mukhalafah yang tidak tepat gitu. Karena sebetulnya kan Permendikbud itu bisa banget dipahami dalam konteks begini. Ya zina yang suka sama suka aja enggak boleh menurut Islam tentu saja ya, kita tidak diperbolehkan. Saya kira sama saja kita dilarang atau tidak oleh pemerintah ya kita tidak akan melakukan zina gitu. Tetapi apalagi disertai dengan kekerasan seksual lebih enggak boleh lagi gitu. Lalu kenapa zina tidak secara eksplisit dilarang di dalam Permendikbud? Itu ya karena ini Permendikbud tentang kekerasan seksual gitu. Sehingga tindakan seksual yang tidak mengandung kekerasan itu tidak termasuk yang diatur di sini, tapi bukan berarti lalu diperbolehkan, ya enggak juga. Gitu. Kalau dalam pandangan saya. Tidak, ibaratnya begini, yang secara suka sama suka aja enggak boleh, apalagi tanpa kekerasan karena suka sama suka ya, itu aja enggak boleh, apalagi yang mengandung gitu. Maka membiarkan kampus tanpa Permendikbud itu bisa jadi akhirnya membiarkan zina dan kekerasan seksual sama-sama terjadi gitu. Kalau ada Permendikbud ini kan kita bisa memastikan bahwa yang mengandung kekerasan itu pasti enggak boleh gitu. Ada aturannya. Gitu. Jadi kalau malah yudraku kullu la yudraku kullu gitu sih. Gitu. Dan apa yang tidak diatur itu tidak serta-merta dianggap diperbolehkan, itu tidak begitu. Nah, ini kan ikhtiar ya yang terus berjalan dan yang mari kita kalaupun misalnya ada pilihan seperti itu ya, apakah ada Permendikbud sementara kekerasan seksual bisa punya landasan hukum atau tidak ada, lalu zina dan kekerasan seksual sama-sama berlangsung, maka jelas Permendikbud itu setidaknya mengatasi
kekerasan seksual itu, termasuk zina yang mengandung di dalamnya kekerasan seksual itu, termasuk yang diatur. Dan menghambat ini menurut saya kok bertanggung jawab ya terhadap kekerasan seksual yang banyak terjadi bahkan di lembaga yang sangat terhormat seperti kampus itu. Kampus kan mestinya bersih, seluruh ruang mestinya bersih dari kekerasan seksual, apalagi ruang akademis. Ini kan ironis sekali kalau ruang akademis menjadi lahan subur kekerasan seksual karena tidak ada aturan yang bisa menjerat pelakunya. Lalu saya kira sudah ya pertanyaan pertama itu. Lalu dari Mbak Nuri, semangat pembebasan itu sebenarnya ada dalam setiap agama. Karena setiap agama itu dengan bahasa masing-masing itu memerintahkan kebajikan pada manusia. Problemnya adalah kesadaran tentang kemanusiaan umat beragama juga bermacam-macam. Saya membagi 3 level kesadaran tentang kemanusiaan perempuan ini. Perempuan itu manusia atau bukan? Kalau melihat sejarah panjang peradaban manusia itu. Pertama adalah kesadaran kemanusiaan terendah. Itu yang melihat manusia hanya laki-laki, perempuan bukan manusia. Sehingga menjual perempuan, memperkosa perempuan dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ini adalah kesadaran terendah tentang kemanusiaan perempuan. Dan itu terjadi seperti di masyarakat Arab yang masih menjadikan perempuan sebagai harta warisan. Itu contoh. Kalau sampai sekarang masih ada orang yang melakukan tindakan tidak manusiawi pada perempuan, dan merasa itu bukan melanggar ajaran agama, ya ini kesadaran terendah banget. Jadi misalnya membunuh itu tidak boleh. Tapi membunuh perempuan demi nama baik keluarga boleh. Ini yang terjadi di tradisi under killing itu. Ya ini juga kesadaran kemanusiaan perempuan yang rendah banget. Jadi membunuh tidak boleh, kecuali membunuh perempuan demi nama baik keluarga. Itu boleh, tidak dihukum. Dan ini masih terjadi di beberapa negara. Yang kedua adalah kesadaran kemanusiaan level menengah. Dia menyadari bahwa perempuan itu manusia, tapi standar kemanusiaan perempuan adalah laki-laki. Maka pengalaman khas perempuan berkaitan dengan sistem reproduksi yang itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan perempuan, dan pengalaman sosialnya sebagai perempuan yang rentan diperlakukan tidak adil hanya karena menjadi perempuan, itu dikecualikan gitu. Dikecualikan. Khianat itu buruk, tapi khianat kepada istri dianggap tidak. Nah itu kesadaran menengah. Gitu. Yang tertinggi adalah kesadaran bahwa perempuan itu manusia seutuhnya, termasuk pengalaman biologis dan sosialnya. Sehingga jadi nanti kalau kesadaran menengah, ya agama kok di tangan umat beragama, agama apapun, di tangan umat beragama dengan kesadaran kemanusiaan level menengah, itu dia juga yakin bahwa agama mengajarkan kebajikan pada manusia. Cuma dalam kata manusia itu belum ada pengalaman khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial. Sehingga tindakan yang menyakiti sistem reproduksi perempuan karena itu tidak menyakiti sistem reproduksi laki-laki, belum dianggap sebagai pelanggaran atas ajaran agama. Nah, yang terakhir, kesadaran kemanusiaan tertinggi itu adalah kesadaran kemanusiaan yang menjadikan perempuan sebagai standar atas kemanusiaan. Sehingga termasuk di dalamnya sistem reproduksi itu dipastikan tidak makin sakit, walaupun laki-laki tidak mengalaminya. Dan pengalaman kerentanan sosial untuk mengalami kedoliman, termasuk kedoliman hanya sebagai perempuan, itu disadari tidak boleh terjadi. Maka agama apapun di tangan umat yang punya kesadaran kemanusiaan tertinggi ini akan mendorong atau jadi amunisi kemanusiaan perempuan, pembebasan kalau istilah Anda tadi. Tapi kalau agama di tangan umat beragama dengan kesadaran menengah, apalagi rendah, agama itu sangat mungkin disalahgunakan sebagai amunisi untuk merendahkan perempuan. Nah, jadi bukan agamanya, tetapi cara umat beragama
atau kesadaran umat beragama dalam respon ajaran agama itu yang kemudian menyebabkan agama bisa menjadi amunisi pembebasan, tapi juga bisa atau mungkin juga disalahgunakan untuk membelenggu perempuan. Agama apapun. Agama mestinya tidak, tapi di tangan umatnya. Agama kan adil bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi agama yang ditafsirkan oleh manusia, maka harus diingat manusia itu tidak satupun maha adil. Sehingga penafsiran manusia atas agama bisa adil, bisa juga sebaliknya pada perempuan. Lalu yang berikutnya adalah istri soleha bisa masuk ke surga dari pintu manapun yang dikehendaki. Tentu ya, karena sebetulnya tidak hanya istri, semua orang. Ayatnya itu bunyinya gini, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa fa ulaika yadkhulunal jannah. Jadi siapapun yang berbuat baik, mau laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu akan masuk surga. Cuma yang harus dikritisi itu adalah kriteria istri soleha, kriteria perempuan soleha itu seperti apa. Jadi yang harus dipertanyakan itu, kriteria istri soleha, perempuan soleha itu menurut siapa dan untuk siapa. Apakah menurut perempuan dan untuk perempuan juga? Nah itu yang harus dikritisi. Karena mestinya istilah soleh-soleha itu baik tidak hanya untuk diri sendiri atau hanya untuk orang lain. Tetapi baik untuk diri sendiri sekaligus orang lain. Karena mandatnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, maka laki-laki dan perempuan sebagai apapun, itu punya kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya, dan mencegah kemungkaran, kemafsadatan, apalagi kemudaratan, sekaligus dilindungi darinya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ini prinsip dasar dari kekhalifahan manusia yang berbeda sekali dengan kesadaran kemanusiaan masyarakat jahiliyah yang hanya melihat manusia secara fisik. Lalu apakah waris selalu laki-laki dapat 2 kali? Sebetulnya tidak. Dalam faraid pun tidak. Seperti yang saya contohkan tadi. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi 2 orang tua, siapakah mereka? Ayah dan ibu. Laki-laki dan perempuan kan. Likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Masing-masing itu dapat 1/6 kalau anaknya yang meninggal punya anak. Sama persis itu. Bahwa ada yang setengah, tentu saja. Perempuan itu, mari kita lihat pergerakannya ya. Soal merespon ayatnya itu kan soal ini, manusia ini. Tapi mari kita lihat pergerakan yang dahsyat sekali dalam ajaran Islam tentang waris. Pertama ya, titik berangkatnya itu adalah perempuan itu jadi harta yang diwariskan. Abad 7 Masehi ini. Perempuan masih menjadi harta yang diwariskan, bahkan di Inggris, bangsa Eropa yang konon peradabannya paling maju, itu baru awal abad 19, undang-undang yang membolehkan suami menjual istri itu dibatalkan. Abad 19 itu berarti 12 abad setelah Islam selesai datang. Baru dibatalkan. Jadi baru sejak itu suami nggak boleh menjual istrinya. Dan di akhir abad 19, perempuan baru diakui bisa memiliki harta. Abad 19. Bagaimana dengan Islam abad 7 Masehi ini yang terjadi dan betapa revolusionernya. Jadi waktu itu perempuan diwariskan. Begitu diwariskan, ahli waris boleh mengeksploitasi perempuan. Anak laki-laki bisa mewarisi atau dapat warisan berupa ibunya, kakaknya, adiknya, bibinya.
Dan dia secara sosial dianggap boleh melakukan hubungan seksual, mau suka sama suka, mau dengan perkosaan. Karena dianggap ini. Lalu Islam melarang keras, memaksa perempuan untuk dijadikan warisan, lalu diwariskan pada laki-laki, anak atau kerabat laki-laki dari suaminya, atau laki-laki yang meninggal itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Coba bayangkan ya. Tadinya diwariskan, lalu dilarang keras menjadikan perempuan sebagai harta warisan. Itu kan pembebasan yang luar biasa. Pembebasan yang luar biasa. Abad 7 Masehi ini harus diingat betul ini. Di mana 12 abad kemudian di Inggris itu baru suami tidak boleh menjual istrinya. Ini abad 7 Masehi itu sudah dilarang keras mewariskan perempuan. Karenanya larangan keras menjadikan perempuan sebagai harta yang diwariskan itu diiringi dengan larangan hubungan seksual incest. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum. Al-ayah itu. Diharamkan, itu langsung tegas banget. Diharamkan berhubungan seksual dengan ibu, dengan anak perempuan kandung, dengan saudara perempuan kandung, bibik kandung dari ayah, bibik kandung dari ibu, dan seterusnya. Dilarang keras itu. Hurrimat alaikum. Dulu saya sempat berpikir, ngapain ya Al-Quran itu melarang hubungan seksual dengan ibunya? Memangnya ada. Nah, begitu membaca sejarah tentang bagaimana perempuan dijadikan warisan dan dampak dari sistem warisan itu, baru betapa dahsyatnya Islam melarang hubungan darah incest itu sebagai dampak langsung dari larangan warisan itu. Jadi menguatkan tidak boleh. Nah, kira-kira dilarang diwariskan aja itu kan perempuan sudah megap-megap, tenggelam dalam keadilan yang dijamin oleh Islam. Dan Islam tidak berhenti sampai situ, coba ya. Sudahlah dilarang untuk diwariskan, lalu dijamin dapat warisan langsung 50% dari bagian laki-laki. Sebagai anak maupun sebagai istri. Bayangkan loh, di era sekarang ini abad 21, berapa kuota perempuan di parlemen? Berapa kuota perempuan di parlemen? Hanya 30%. Itu langsung 50%. Bahkan bukan, titik berangkatnya itu bukan perempuan tidak dapat warisan. Titik berangkatnya itu perempuan diwariskan. Lalu dilarang diwariskan plus dapat jaminan 50%. Bahkan dalam posisi tertentu seperti ayah ibu tadi yang anaknya meninggal tidak punya anak itu sama persis 1/6. Itu artinya apa? Sama persis 1/6. Artinya asumsi Mbak Nuri tadi bahwa dalam waris perempuan itu selalu separuh tidak benar. Karena Al-Quran menyebutkan itu wali abawi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Kan tidak berhenti di sini loh. Itu kalau 1/6 itu kan artinya 100%. Sama dengan laki-laki. Bahkan tidak berhenti di sini, tapi terus bergerak tuh, di mana perempuan kalau mati itu hartanya tidak otomatis milik otomatis milik suami atau otomatis milik ayah, itu tidak. Sebagaimana dulu di zaman jahiliyah kan perempuan itu harta ya dia meninggal aja, punya harta aja enggak gitu. Tapi di dalam Islam itu begitu meninggal hartanya perempuan itu harus dibagikan pada ahli warisnya. Apa artinya? Hak milik perempuan atas harta abad 7 Masehi itu diakui oleh Islam sampai dengan setelah matinya. Tidak hanya selama hidup, tapi setelah matinya pun masih dianggap itu hartanya perempuan, sehingga harus dibagikan sesuai dengan hubungan darah dengan perempuan itu.
Sehingga tidak hanya suami yang bisa memberi warisan kepada istri, istri meninggal juga bisa memberikan warisan kepada suami. Itu kan artinya subjek gitu loh. Dari objek menjadi harta warisan menjadi subjek yang mewariskan. Apa enggak dahsyat itu? Abad 7 Masehi. Yang berabad-abad setelahnya itu perempuan di berbagai belahan dunia masih saja dijual, masih saja dieksploitasi, masih dianggap tidak berhak memiliki harta. Nah sekarang tinggal bagaimana kita merespon. Apakah ayat-ayat tentang waris itu harus diterapkan secara tekstual apapun perbedaan kondisi yang terjadi. Misalnya dulu kan sistem kekerabatannya sangat kental sekali ya, sehingga tidak mungkin gitu loh ada suami kemudian menelantarkan istri kayak Bang Toyib itu berapa kali lebaran, pulang-pulang nggak nafkain. Itu nggak mungkin kalau dulu merantau sendirian gitu. Merantau ya dengan kabilahnya, pindah ya dengan kabilahnya sekaligus, menetap ya dengan kabilahnya juga sekaligus gitu. Sehingga suami pasti menafkahi istri, ayah pasti menafkahi anaknya, kakek pasti menafkahi cucunya, paman pasti ikut menafkahi ponakannya, karena hidupnya dengan kabilah itu. Sementara hari ini kan kita udah yang masing-masing hidupnya, sistem kekerabatannya itu sangat cair sekali. Kalau dulu hanya laki-laki yang menafkahi perempuan secara umum ya, Khadijah tentu saja ada, tapi pengecualian dalam arti itu bukan kondisi umum. Gitu. Nah sekarang kan udah menjadi kondisi umum banget, perempuan bekerja, punya penghasilan, kerjasama menafkahi keluarga, bahkan tidak jarang perempuan menjadi satu-satunya pencari nafkah tunggal di dalam keluarga. Yang itu dulu nggak mungkin. Maka yang menarik adalah soal cara merespon itu. Dan saya akan memberikan contoh ya bagaimana kompilasi hukum Islam, misalnya sudah menjadi hukum positif tuh di Indonesia. Salah satu pasalnya itu mengatakan bahwa seluruh ahli waris itu boleh musyawarah untuk mufakat setelah masing-masing tahu bagiannya secara faraid. Jadi ruang yang Anda tanyakan untuk mendiskusikan ulang itu ada dan diakui oleh kompilasi hukum Islam. Sehingga sangat mungkin tuh dari musyawarah untuk mufakat itu disepakatilah misalnya ya, misalnya kondisinya anak perempuan kaya raya, sementara saudara laki-lakinya miskin. Anak perempuannya tidak perlu warisan karena hartanya sendiri berkecukupan bahkan berlebihan. Sementara saudara laki-lakinya miskin sekali. Maka ya ini saudara perempuan didorong untuk memberikan bagian warisnya untuk saudara laki-laki. Sehingga perbandingannya itu perempuan dapat 0, laki-laki dapat utuh. Juga musyawarah mufakat itu memungkinkan kalau saudara laki-lakinya kaya raya, saudara perempuannya miskin, untuk mengikhlaskan seluruh harta bagian warisannya untuk saudaranya yang miskin. Sehingga perbandingannya adalah 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Nah yang begitu itu dimungkinkan menurut kompilasi hukum Islam. Jadi ini soal cara merespon. Maka mari kita lihat tadi itu Islam sebagai sebuah sistem dan Islam sebagai sebuah proses. Maka berislam itu adalah ikhtiar terus-menerus menggerakkan sebuah sistem, termasuk sistem perkawinan, sistem waris, sistem bernegara, sistem kehidupan pergaulan internasional, sistem di dalam perusahaan, dalam perkantoran, dalam lembaga pendidikan, kayak perguruan tinggi, sistem yang menjadi anugerah bagi pihak yang kuat saja, menuju sistem yang bisa menjadi anugerah bagi semua pihak
terutama pihak yang rentan untuk dilemahkan atau pihak yang lemah karena dianggap sebagai objek, atau rentan dilemahkan karena dianggap sebagai subjek sekunder. Dan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Gitu. Maka penting bagi kita untuk berislam itu, yang penting adalah bergerak menuju sistem yang lebih adil bagi semua pihak, terutama du'afa dan mustad'afin. Meskipun mungkin hari ini kita masih ditarget antara, tapi yang penting geraknya ke arah yang benar itu. Jangan sebaliknya. Nah, Permendikbud itu bergerak kemana sebetulnya? Apakah ke sana ke sini? Kalau menurut saya karena itu melindungi siapapun dari menjadi pelaku, apalagi korban kekerasan seksual, ya itu Islami banget gitu. Apalagi itu kesimpulan sepihak saja yang mengatakan bahwa itu melegalkan zina. Tapi kan bukan, Permendikbud itu tidak mengatakan zina boleh, itu yang enggak sama sekali. Tetapi melakukan kekerasan baik dalam zina maupun tidak dengan zina itu adalah tidak diperbolehkan. Kira itu ya Mbak Mai, Mbak dan Mbak Lisa respon dari sini. Yes, responnya sangat komprehensif sekali Ibu. Mengingat kita perempuan sekaligus objek dan menjadi subjek ya tadi terkait tentang warisan. Untuk penanya selanjutnya, monggo ini dari chatnya yaitu dari Mas Alimudin bertanya tadi ya terkait tentang bagaimana perempuan itu ketika ada khitab dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Ini bagaimana Ibu menjawab tentang bagaimana perempuan itu sebagai ladang bagi laki-laki. Tadi sudah disinggung oleh Bu Nur Rafi'ah, mungkin ada penjelasan ulang atau penjelasan lagi untuk menjawab pertanyaan Mas Alimuddin. Lalu untuk pertanyaan kedua dari ini ada raise hand mungkin Masnya, monggo. Silahkan. Ya, monggo Bang Di, Mas Bang Di, untuk bertanya kami persilahkan. Silahkan. Sebelumnya permisi, suara saya kedengaran nggak ya? Dengaran jelas, Mas. Oke, sebelumnya maaf kalau misalkan kerasa kursus, saya lagi di luar ini. Jadi mau nyempetin banget nih, soalnya pengen banget kalau mendengar sesuatu tentang wanita dan Islam itu dari sisi pandang wanita gitu. Ya kan tadi lebih enak sisi pandangnya. Jadi izin bertanya, Ustazah, semoga dalam lindungan Allah selalu. Saya mau bertanya tentang hadis yang saya ketahui itu dalam muttafaqun alaih tentang larangan perempuan untuk tidak menolak ajakan suami ketika suami mengajaknya ke atas ranjang seperti itu. Saya kurang terlalu ingat, saya mohon maaf Ustazah, bagaimana narasinya dari A sampai Z itu. Yang ingin saya tanyakan itu ada dua hal. Yang pertama itu, ayat ini apakah mutlak wanita harus selalu menerima atau ada rukhsah tertentu untuk wanita tidak menolaknya? Yang kedua, apakah juga sebaliknya ketika wanita mengajak suami, apakah juga harus suami melakukannya serupa atau tidak seperti itu? Mungkin itu sifatnya. Terima kasih. Terima kasih, Masnya. Untuk pertanyaan kedua dari Bang Di, Ibu. Untuk tadi ada pertanyaan lagi. Maaf, dari Bang Di itu satu aja kan ya, yang hadis tadi ya? Satu aja, oke. Ya, dari satu hadis saja, Ibu. Ya. Lalu untuk kemudian pertanyaan tadi, sebenarnya saya melihat ini ada pertanyaan mana ya? Oh ya, perempuan, ada seorang mubalik mengatakan di dalam ceramahnya bahwasanya perempuan itu adalah kaum perempuan adalah salah satu kaum perempuan adalah kaum yang banyak masuk neraka karena ada beberapa hal. Mungkin bisa dijelaskan Ibu tentang respon Ibu dari pernyataan seorang mubalik ini.
Kita tahu bahwasanya perempuan itu yaitu banyak menggunakan intuisinya daripada perasaannya daripada akalnya, seperti itu. Apakah ini bisa dianggap sebagai mendiskriminasikan perempuan, ataukah ada beberapa ataukah ada sanggahan lainnya? Terima kasih. Langsung dijawab ini, Mbak. Baik. Apakah ada yang lain? Biar sekalian saya. Kita sampai jam berapa ya, Mbak Mei? Ini sebenarnya sudah lewat. Ada pertanyaan lain sudah lewat, sangat ya, menarik sekali ya. Oke, kalau gitu ini terakhir ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada, insya Allah. Oke. Sudah kita tutup. Baik, terima kasih. Ini memang ayat dan hadis yang banyak menjadi ganjalan ya. Terutama bagi perempuan itu berkaitan dengan katanya Islam itu mengajarkan kemaslahatan pada seluruh manusia termasuk pada perempuan. Katanya Islam itu memberdayakan perempuan, menguatkan perempuan, tetapi kenapa ada teks-teks semacam ini? Gimana cara memahaminya? Nah, sebetulnya ya, ada banyak sekali forum ngaji yang membahas secara intensif. Saya ingin mengundang teman-teman juga untuk gabung di lingkar ngaji KGI. Mohon maaf ya Mbak Mei, saya ingin membuka akses ini dan ini gratis sehingga tidak ada alasan buat saya untuk mencari keuntungan materi dari proses ngaji ini. Monggo saya sudah beri linknya di chat box itu kalau ingin bergabung. Ada juga ngaji setiap minggu pagi jam 5.30 sampai jam 7. Coba nanti dicari ya di YouTube Mubadalah itu. Ngaji bareng Kang Fakih tentang buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Nah, itu hadis-hadis semacam ini dibahas secara tuntas, dihadirkan banyak versi hadis yang berbeda, serupa, bagaimana dihubungkan dengan ayat-ayat, pendapat para ulama yang berbeda-beda, lalu bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dengan prinsip dasar kemaslahatan adalah untuk laki-laki dan perempuan, dan kemafsadatan juga harus dicegah dari laki-laki dan perempuan. Nah, saya ingin merespon 3 ini ya. Misalnya istri bagaikan ladang. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harfakum anna syi'tum. Waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Ini ayat sebetulnya turun di sebuah masyarakat yang sangat menghargai ladang. Jadi ladang itu sesuatu yang sangat bernilai sekali. Sehingga akan dijaga betul bagaimana kesuburan tanahnya, apalagi menjelang panen, dijaga jangan sampai keduluan tikus atau hewan lain. Karena ini tumbuhnya lama, masa giliran panen malah dinikmati oleh tikus-tikus atau binatang. Kan mereka rugi betul itu. Sehingga ketika diibaratkan istrimu bagaikan ladang bagimu, itu yang langsung ke otak hadir itu adalah istri adalah sesuatu yang harus dijaga, istri adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Bayangkan loh, waktu itu di mana perempuan istri itu dianggap milik mutlaknya suami, boleh dieksploitasi secara seksual dengan cara apapun. Lalu dianggap perempuan itu istri adalah seorang yang sangat berharga sekali sehingga harus dijaga. Apalagi ketika menjalani fungsi reproduksi. Seperti juga ladang yang mau panen gitu. Kalau ladang yang tidak bernyawa saja kalian jaga dengan segitunya, apalagi istri. Maka pesan istri sebagai ladang itu jangan dilupakan nutrisinya, jangan dilupakan gizinya, jangan dilupakan asupannya, jangan dilupakan istirahatnya. Kan ladang juga kalau mau panen mana ada yang cocok tanam. Ya kan?
Kalau sudah mau panen ya ayo jaga ini supaya jangan sampai melakukan tindakan yang merusak ladang itu. Maka meskipun secara lafadz an-nasyitum itu seakan-akan memperbolehkan eksploitasi seksual, jangan lupa ayat yang lainnya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan perkawinan itu ketenangan jiwa suami dan istri yang hanya mungkin muncul kalau relasi antara keduanya termasuk relasi seksual itu dijalani atas dasar cinta kasih. Gitu. Ketenangan jiwa. Makanya perkawinan di dalam Islam itu bukan hanya antara dua tubuh seperti dihayati oleh masyarakat jahiliyah. Perkawinan di dalam Islam itu juga perkawinan antara dua jiwa. Makanya kalau mengacu pada An-Nisa ayat 1, laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu berasal dari jiwa yang satu, nafsi wahidah. Itu perkawinan yang ideal. Dengan demikian adalah perkawinan di mana suami dan istri itu saling ikhtiar bagaimana dua jiwa yang bersemayam dalam dua tubuh menjadi nafsi wahidah, yaitu jiwa yang hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk pada kemaslahatan bersama. Maka meskipun ayat tadi mengatakan an-nasyitum, itu juga harus dikaitkan dengan prinsip sakinah dan mawaddah warahmah itu. Juga tidak boleh dilepaskan dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu secara bermartabat. Kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri itu bagaikan pakaian, kalian juga bagaikan pakaian bagi istri. Sehingga hubungan seksual itu suami dan istri harus melakukannya dengan cara-cara sebagaimana fungsi pakaian, melindungi sehingga tidak menularkan infeksi menular seksual, membuat nyaman sehingga tidak melakukan kekerasan di dalamnya, memperindah, mempercantik, memperganteng, itu kan fungsi pakaian, dan membuat terhormat. Begitu juga dalam hubungan seksual suami istri harus dilakukan dengan cara-cara di mana masing-masing itu diperlakukan secara terhormat. Makanya an-nasyitum itu harus difahami secara hati-hati sekali. Wa qaddimu li anfusikum, dahulukanlah kebaikan untuk kalian, diri kalian semua. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Nah ini nih, menarik nih. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yaitu yang hubungan baiknya dengan Allah melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluknya, termasuk dalam konteks sebagai suami dan istri. Makanya ini ayat sedang bicara tentang etika hubungan seksual suami istri, lalu ada takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah kalian semua, suami dan istri, akan menjumpainya. Untuk apa? Ya mempertanggungjawabkan hubungan seksual itu. Bermartabat atau tidak? Wabasyirin mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, sebab orang yang beriman itu tidak peduli mau dilihat orang lain atau tidak, mau hanya berdua dengan istrinya atau tidak. Itu tetap dilihat oleh Allah, sehingga tetap berbuat kemaslahatan untuk diri sendiri sekaligus suami atau istrinya. Karena dilihat oleh Allah, makanya tidak perlu khawatir, karena mereka akan selalu mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Nah, yang berikutnya soal idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Kalau seorang suami secara ini, tapi kita memang harus menyadari betul ya bahwa 23 tahun itu dari perempuan sebagai objek menjadi subjek penuh gitu. Sehingga sangat mungkin itu pesan-pesan di dalam, jangankan di dalam hadis, di dalam Al-Quran saja kan saya mengatakan tadi, ada 3 model ayat. 1, ayat yang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab, bahwa perempuan adalah objek. Contohnya apa? Bidadari surga itu kan perempuan jadi objek. Tapi harus hati-hati karena ini titik berangkat. Gambaran tentang surga yang tertinggi bukan begitu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi muka orang yang beriman berseri-seri bukan karena mau ketemu bidadari, bukan. Karena mau jumpa dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga bidadari itu gambaran surga yang
imajinasi tentang surga yang paling rendah, karena itu ditujukan pada masyarakat yang belum punya kesadaran spiritual sama sekali. Kalau kesadaran spiritualnya sudah sangat tinggi sekali, maka kebahagiaan bertemu dengan Allah itu nggak ada tandingannya sama sekali. Apalagi cuma ketemu bidadari gitu. Nah ini yang harus maka menarik untuk melihat ini. Mari kita lihat dari redaksi ayatnya. Idza da'ar rajul itu suaminya mengajak baik-baik. Fa'abat, ya, mengajak baik pada istrinya menolak dengan cara yang kasar, membangkang gitu. Suami mengajak baik-baik, istrinya menolaknya dengan kasar. Berarti tidak termasuk suami mengajak baik-baik, istrinya menolak baik-baik. Atau suami mengajak kasar, istrinya menolak kasar. Tidak termasuk, karena ini bicara mengajaknya baik-baik, menolaknya kasar gitu. Nah, fa'abat fabatawadbana, si suami marah lah, sudah ngajak baik-baik kok ditolaknya kasar, tersinggung mungkin apa, maka malaikat akan melaknat. Maka harus disimpulkannya begini, wong mengajak baik-baik, atau gini, wong menolak ajakan baik-baik itu saja dilaknat oleh malaikat, apalagi memaksa lalu melahirkan tindakan yang berdampak buruk dan berbahaya, ya lebih dilaknat lagi gitu loh. Karena apa? Karena kebaikan yang ada di dalam hadis itu, pesan kebaikannya apa? Jangan abaikan kebutuhan pasangan suami atau istrinya selagi tidak ada udzur syar'i. Jangan abaikan, nonton bola padahal istrinya pengen hubungan seksual, ya jangan juga gitu. Jadi jangan abaikan kebutuhan suami istri selagi tidak ada udzur syar'i. Nonton bola kan bukan udzur syar'i. Sakit baru udzur syar'i. Maka ketika ada pertanyaan, boleh nggak istri lagi sakit menolak hubungan seksual, ajakan hubungan seksual suami? Saya jawab begini ya, sholat aja ada rukhsahnya, masa hubungan seksual nggak ada rukhsahnya? Gitu. Ini kan ngalahin Tuhan kalau begitu. Ini pertanyaan yang ajaib loh, saking tadi itu ya. Makanya pertanyaan saya nih, mungkin tradisi yang membahayakan istri kayak menjual sudah tidak ada, tapi akarnya yaitu melihat istri sebagai objek itu atau subjek sekunder masih ada apa enggak? Kalau masih ada ya jangan-jangan akan muncul juga sikap atau tindakan yang membahayakan perempuan karena akarnya itu loh masih ada. Jadi seperti tadi, makanya hadis ini harus dihubungkan juga dengan mu'asyarah bil ma'ruf, dengan sakinah mawaddah warahmah, sehingga tidak sampai pada kesimpulan menolak itu berdosa, maka harus mau dalam kondisi apapun. Oh ya berbahaya lagi ini. Gitu. Dan suami dan istri prinsip dasarnya adalah harus memastikan tindakannya itu memberi dampak baik bagi kedua belah pihak. Nah, karenanya yang terakhir, perempuan banyak di neraka. Itu sebetulnya ada sebabnya kenapa. Yang pasti ya, meskipun gambaran surga itu, katakanlah surga digambarkan isinya bidadari, neraka digambarkan isinya perempuan. Gitu. Maka yang harus ditekankan adalah tidak ada orang masuk surga karena berjenis kelamin laki-laki, nggak ada. Dan tidak ada juga perempuan masuk neraka karena berjenis kelamin perempuan, nggak ada. Orang masuk surga atau neraka itu karena perbuatan baik atau buruknya. Dua-duanya, mau laki-laki mau perempuan. Jadi hati-hati laki-laki jangan GR, pasti masuk surga karena surga itu ada bidadarinya. Perempuan juga jangan kecil hati karena neraka dikatakan banyak perempuannya, karena ini hadis juga harus dipahami secara kritis ya. Misalnya gini, hadis itu bicara tentang apa? Tentang perempuan yang sudah dinafkahi dengan baik oleh suaminya, tapi tidak pandai berterima kasih. Maka merekalah itu yang ada di neraka yang dilihat oleh Nabi ketika Isra Mi'raj itu. Nah, bagaimana kalau ada laki-laki ya? Ini si perempuan kan katanya hak dia adalah dinafkahi oleh laki-laki. Sudah dinafkahi kok nggak pandai berterima kasih, masuk neraka. Bagaimana kalau laki-laki yang katanya punya kewajiban menafkahi istrinya, dinafkahi oleh istrinya, lalu malah mengkhianati?
ya berarti masuk neraka juga gitu. Karena tidak pandai berterima kasihnya itu berlipat-lipat. Sudahlah kewajiban dilakukan oleh istri lalu tidak pandai berterima kasih. Lalu kenapa nggak kelihatan? Ya barangkali neraka juga kan bertingkat-tingkat. Yang kelihatan itu yang paling di atas itu. Nah yang dosanya lebih berat di bawah makanya nggak kelihatan. Siapakah penghuni neraka itu? Satu, pemimpin yang tidak adil. Siapa lebih banyak mana pemimpin, laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Lebih banyak mana yang adil dan tidak adil? Yang tidak adil. Di mana mereka kok nggak kelihatan? Ya barangkali di keraknya neraka. Lebih kayak misalnya gini ya, 1 PSK pekerja seks komersil. Berapa pelanggan laki-lakinya? Lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak dari PSK-nya kan? Di mana mereka? Ya barangkali juga di siapa lagi sih yang kan pedagang yang curang, kata hadis itu, penghuni neraka. Lebih banyak mana itu? Pedagang, pengusaha, laki-laki atau perempuan? Yang skalanya besar ya. Kebanyakan pengusaha itu laki-laki. Lebih banyak mana yang curang dan yang jujur? Lebih banyak juga yang curang. Di mana mereka? Ya di keraknya neraka. Makanya nggak kelihatan. Maka sekali lagi persoalannya bukanlah tidak ada satupun orang masuk neraka karena berjenis kelamin perempuan dan tidak seorang pun masuk surga karena berjenis kelamin. Ini prinsip dasar sekali yang sedang dibangun kesadarannya oleh Islam. Sehingga laki-laki dan perempuan itu karena sama-sama punya potensi masuk surga dan neraka, yang lebih penting adalah gimana caranya disibukkan oleh pikiran kita. Gimana caranya bisa masuk bareng-bareng ke surga gitu. Alih-alih kesibukan di surga itu mau jadi apa, nanti dapat apa. Mending kita lebih disibukkan untuk memantaskan diri masuk neraka dan tidak pantaskan diri masuk neraka. Memantaskan diri masuk surga maksud saya. Dan gimana caranya kita itu menjadi hamba Allah yang tidak pantas masuk neraka dan sangat pantas masuk surga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup sesuai dengan jati diri, yaitu benar-benar hanya hamba Allah dan sebagai khalifah fil ardh yang mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Maka prinsip dasar hidup seorang muslim itu adalah aku manfaat maka aku enggak. Nah, saya kira itu ya Mbak Mei. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang kita. Ya, terima kasih Ibu. Sekedar mengingatkan bagi teman-teman bahwasanya kita hari Minggu ya ada webinar untuk jam 7 malam akan diisi oleh tema tentang fikih ekologi diisi oleh Kusroy minggu depan di kampus Sanad jam 7 malam, jam 19.00. Dan juga kalau kalian ingin berminat untuk gabung ke lingkar ngajinya KGI Ibu Nurofia bisa daftar di link tersebut. Sangat menarik sekali kajian malam ini. Semoga kita mendapatkan manfaat, keberkahan, serta membuka kita bagaimana perempuan itu mendapatkan keadilan yang seluas-luasnya dan mempunyai martabat yang tinggi sama tingginya dengan laki-laki. Kalau bisa saya berkata bahwasanya tadi dikatakan bidadari, kita tidak terjebak di bidadari nanti di akhirat. Justru bidadari di akhirat kelak itu adalah bidadari yang di dunia sekarang ini. Siapa? Perempuan solihah, istri solihah. Mereka lebih cemburu pada kita sebagai perempuan atau istri yang solihah. Untuk Bu Dukturo mungkin ada pesan atau quotes sebagai penutup, sebagai kata-kata terakhir. Iya. Buat saya penting untuk menyadari bahwa perempuan itu kodratnya adalah berakal dan berhati nurani. Maka seperti juga laki-laki, mari kita membangun nalar kritis, termasuk nalar kritis muslimah kita, agar bisa membedakan ya sesuatu yang baik itu baik juga menurut perempuan dan untuk perempuan. Gitu. Terima kasih Mbak Mei atas kesempatannya.
Subhanallah ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, Bu Turoh. Masya Allah ini ya, teman-teman mengapresiasi dari Mbak Alvina. Masya Allah, terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga kamu sangat sukses ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk teman-teman jika berminat dan tertarik dengan kajian kita selanjutnya, monggo minggu depan untuk di setiap hari minggunya, itu di malam hari. Dan jika ada yang berminat untuk ngaji KKI dalam hal ini langsung diundang oleh beliau founder dari kajian lingkar KKI itu sendiri, monggo diisi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman untuk mengikuti malam ini. Sebelumnya mari kita berfoto bersama. Silahkan jika ada camnya. Camnya dinyalakan. Kita foto ya. Ya, monggo camnya dinyalakan. Yang pakai cam. Ya, ini ada 34 cukup ramai ya. Satu, dua, tiga, selanjutnya yang lainnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akhiri acara webinar malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Dr. Bu Nurafiah ya atas waktunya. Semoga kami bisa bertemu kembali Ibu. Insyaallah. Monggo teman-teman yang lainnya saya ini ya tutup dahulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya Bu, monggo Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording